Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada hari Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Senin 29 Juli 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Udran dari Linkas. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Informasi sore ini diawali dari Polsek Medan Timur bersama TNI dan Pemko Medan kemarin sore menggerebek pemukiman padat di bantaran rel kereta api kawasan Gaharu. Dalam penggerebekan, petugas gabungan yang menargetkan pemberantasan narkoba justru menemukan sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat hampir 10 senjata tajam beragam jenis. Penggerebekan dilakukan setelah petugas gabungan menerima keluhan warga yang resah dengan praktek penyalahgunaan narkoba di sepanjang bantaran rel kereta api kawasan Gaharu Medan. Saat petugas datang, tim gabungan tidak menemukan adanya satu orang pun pelaku narkoba yang berada di lokasi penggerebekan. Petugas hanya menemukan beberapa alat pakai narkoba yang ditemukan di beberapa rumah. Petugas gabungan juga menemukan beberapa paket ganja siap edar dan puluhan plastik pembungkus narkoba. Namun ketika petugas menggeledah sebuah gubuk di bantaran rel kereta, petugas menemukan tumpukan senjata tajam beragam jenis yang jumlahnya tidak sedikit. Lokasi temuan diduga sebagai gudang senjata kelompok geng motor yang belakangan kerap terlibat tawuran di sekitar lokasi penggerebekan. Kapolsek Medan Timur, Kompol Briston Napitupulu menyebut penggerebekan serupa akan kembali dilakukan tim gabungan di kawasan serupa yang terindikasi jadi tempat penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah hukum Polsek Medan Timur. Sepanjang bantaran rel kereta api Kelurahan Gaharu, di mana memang lokasi tersebut sangat rawan, seperti tawuran, terus jual beli dan pakai narkoba yang sering terjadi di wilayah tersebut. Seluruh barang bukti yang ditemukan di lokasi penggerebekan kemudian dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses penyelidikan lanjutan. Polsek Medan Timur bersama unsur terkait memastikan akan merespon setiap aduan yang disampaikan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang disampaikan melalui call center 110. Bantuan langsung tunai dari Kementerian Kelautan anggaran tahun 2022 maksud kami untuk para nelayan yang terdampak pada COVID-19 hingga kini baru terbukti telah diselewengkan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Dusun 2 Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Mata pencarian masyarakat Desa Perlis yang pada umumnya merupakan sebagai nelayan dan pengayuh sampan tradisional sebagai transportasi wilayah perairan sangatlah terdampak sulitnya perekonomian, khususnya saat COVID-19. Sulitnya perekonomian nelayan tentunya menjadi perhatian khusus dari pemerintahan, yakni Kementerian Kelautan yang mengucurkan bantuan langsung tunai sebesar Rp300.000 per kepala rumah tangga untuk para nelayan yang berada di pesisir pantai. Namun sayangnya bantuan tersebut telah diselewengkan oleh kepala dusun dengan mendata dan membuat tanda tangan palsu untuk masyarakat penerima bantuan. Jumlah bantuan untuk masyarakat nelayan mencapai ratusan kepala keluarga dan bantuan yang disalurkan tidak sepenuhnya diberikan kepada masyarakat nelayan. Menyikapi penyelewengan bantuan tersebut, masyarakat sudah mengumpulkan bukti-bukti dan melapor kepada aparat kepolisian Polres Langkat guna penyelidikan lebih lanjut. Salah seorang masyarakat, Kairiyadi, mengatakan tidak pernah menerima bantuan langsung tunai yang dikucurkan oleh Kementerian Kelautan. Namun pada kenyataannya, nama dan nomor induk kependudukan telah terdata dan ditandatangani sebagai penerima bantuan. Nah, disitulah saya tak senang. Dengar-dengar uang minyak katanya. Uang minyak dari perikanan gitu ya. Perikanan. Pertama 100. Itu yang kedua 200. Itu pun yang 100 pun yang 200 banyak yang tidak dapat menerima dengar cerita. Rasa-rasa keplor lah orang apa di tangan dia kan, semua gitu. Kalau memang dia salah harus bersalah gitu. Mana bisa kita benarkan yang salahnya kan.
Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Karo. Tim gabungan dan Manggala Agni kembali melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di perbukitan Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi sejak Jumat kemarin menghanguskan perbukitan di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Sampai Sabtu malam, api masih menyala dan terus meluas. Di hari ketiga, pada Minggu 28 Juli 2024, tim pelaksana gabungan Manggala Agni BPBD Kabupaten Karo, KPH 15 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propsu, Polsek 3 Panah dan Koramil 023 Panah masih terus berjibaku melakukan upaya pemadaman dengan berbagai peralatan seperti pompa punggung, gebyok pemukul api, mesin pompa, dan bidilok. Dari keterangan Manggala Agni dan Ops 1 Sibolangit, kebakaran hutan dan lahan selama 3 hari mencapai 30 hektar dengan status lahan hutan lindung dan areal penggunaan lain di kawasan Danau Toba. Jenis tanah mineral dan vegetasi yang terbakar seperti pidus, anakan kayu, ilalang, dan semak belukar. Pada Minggu siang pukul 14 waktu Indonesia Barat, setelah memadamkan 6 hektar karhutlah akhirnya seluruh api berhasil dipadamkan. Kemudian petugas melakukan pendinginan secara padual agar tidak ada lagi bara api, baik di perbukitan sampai ke tepi jalan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan pengunjung wisata Danau Toba. Tim Manggala Agni Anton Parus mengungkapkan kendala yang dihadapi diantaranya lokasi perbukitan yang curam dan terjal serta arah dan kencangnya angin menyulitkan petugas memadamkan api. Kesulitannya memang satu adalah mengenai lokasi, ini kan terlalu curam. Mengenai yang kedua itu sumber air, itu yang agak sulit karena kami kan juga untuk pemadaman ini harus memakai yang namanya sumber air juga. Ditambah lagi dengan kondisi angin. Jadi saat melakukan pemadaman juga kami harus melihat kondisi angin. Karena pada saat memadamkan itu angin kadang sering berputar dan ya kencang seperti itulah. Kita beralih ke Kabupaten Karo. Pemirsa, terjadi kebakaran besar yang menghanguskan 34 unit rumah kontrakan dan 2 unit rumah pribadi semi permanen di Simpang Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Kebakaran terjadi pada Minggu kemarin sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat yang menghanguskan 36 unit rumah semi permanen, 34 unit rumah kontrakan milik Laksana Perangin Angin, seorang anggota kepolisian, serta 2 unit rumah pribadi milik Jackson Purba dan David Sagala. Sementara dari keterangan saksi, api diduga berasal dari dapur salah satu rumah kontrakan. Peristiwa yang sempat menghebohkan warga sekitar ini berupaya membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Rumah berbahan papan dan kayu yang mengakibatkan api cepat menyambar ke rumah lainnya. Menurut keterangan Kapolsek 3 Panah Polres Tanah Karo, AKP Maurice Sinaga, setelah menerima laporan dari masyarakat, segera menghubungi petugas Damkar Pemkab Karo dan bersama menuju lokasi untuk memadamkan api. Operasi pemadaman melibatkan 5 unit armada pemadam kebakaran Pemkab Karo beserta personel gabungan dari Polsek 3 Panah, Koramil 023 Panah, serta masyarakat setempat. Api berhasil padamkan sekitar pukul 14:20 waktu Indonesia Barat. Pihaknya telah memasang garis polisi di lokasi kebakaran dan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Unit Inafis Polres Tanah Karo akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berkoordinasi kepada Puslap 4 Polda Sumut serta memeriksa saksi-saksi. Jadi informasi kebakaran bahwasanya masyarakat beberapa saksi telah melihat api berasal dari salah seorang rumah penduduk atas nama suami istri, bapak putra dan istrinya bernama Nanda. Korban jiwa negatif, namun korban material belum bisa kita pastikan mengingat rumah banyak yang terkena. Jadi informasi yang kami peroleh masih informasi, belum bisa kita pastikan. Jadi beberapa masyarakat yang telah melihat bahwasanya api itu diduga berasal dari keluarga yang memasak. Pemirsa, cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Labuhan Deli memusnahkan 388,2 gram sabu, 265,3 gram daun gajah kering, hingga mesin judi serta senjata tajam dari hasil penyitaan selama 3 bulan terakhir. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pemusnahan barang bukti yang dilakukan cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dilaksanakan di halaman kantor cabang Kejari di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kelurahan Martubung, Kota Medan. Sebanyak 388,2 gram sabu, 265,3 gram daun ganja kering, 35,9 gram ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender. Sementara itu, 7 unit mesin judi jenis tembak ikan dimusnahkan dengan cara dibakar. Hingga sejumlah handphone dan timbangan elektrik serta senjata tajam ikut dimusnahkan. Kacap Jari Deli Serdang di Labuhan Deli, Habodagan Sidauruk mengatakan dari seluruh barang bukti yang dimusnahkan, kasus perjudian seperti judi online dan kriminal yang dilakukan anak-anak di bawah umur dengan menggunakan senjata tajam mengalami peningkatan. Berkaitan dengan undang-undang senjata tajam, undang-undang darurat, di mana sampai saat ini sedang marak dan meningkat. Ini berkaitan dengan banyaknya geng motor yang terjadi di wilayah hukum cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli. Ditemukan kadang di dalam jok dan kadang ada digunakan untuk tawuran, sehingga ini kadang juga meresahkan masyarakat, di mana umumnya yang menjadi pelaku dalam geng motor ini adalah anak-anak yang masih bersekolah. Dalam pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap ini, pihak cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli berharap masyarakat agar menghindari permainan judi, terutama judi online yang semakin meningkat, serta menjaga anak-anak dari bahaya narkoba dan terlibat dalam kejahatan jalanan seperti geng motor. Ya pemirsa, masih dari Kota Medan, seorang pemuda berhasil diamankan unit reskrim Polsek Medan Labuhan setelah ketahuan mencuri uang dari dalam kotak infak di masjid. Modus pelaku beraksi karena kalah bermain judi online dan bertengkar dengan keluarganya hingga melakukan pencurian uang dari kotak infak. RS alias Rizky, 21 tahun, berhasil diamankan unit reskrim Polsek Medan Labuhan setelah menjadi bulanan warga di kawasan Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, karena mencuri uang dari dalam kotak infak Masjid Al-Ikhlaks. Pelaku yang berhasil membawa kabur uang sebesar 3 juta rupiah. Aksi nekatnya dilakukan setelah bertengkar hebat dengan keluarganya lantaran kalah judi online. Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Ibtu M. Sirait mengatakan, uang sebesar 3 juta rupiah tersebut sempat dibelikan pakaian hingga narkoba. Pelaku yang dikenali warga ditangkap saat melintas hingga akhirnya berhasil diamankan petugas dari amukan warga. Keterangan dari tersangka, dia habis bertengkar dengan keluarganya, ribut, bagaimana timbul kepikirannya untuk membongkar kotak infak. Tempat ini tadinya di masjid di Seimati, dibongkar dengan menggunakan plat 2. Isinya sekitar 3 juta dan bersama tersangka. Pelaku saat ini kita kenakan dengan pasal 363 KUHP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Medan Labuhan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, petugas unit reskrim Tembung membekuk seorang tersangka pelaku pencurian sepeda motor yang kerap melakukan aksinya di wilayah Tembung dan sekitarnya. Tersangka juga diketahui telah berulang kali melakukan aksi serupa dan berstatus sebagai residivis spesialis curanmor. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan saat tersangka beraksi melakukan pencurian sepeda motor yang sedang terparkir di kawasan Medan Tembung. Bersama dengan seorang rekan komplotannya, tersangka berinisial MAP ini terlihat mengamati situasi terlebih dahulu sebelum melancarkan aksinya. Setelah situasi dirasa aman, tersangka dengan cepat membobol kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci letter T. Hanya dalam waktu hitungan detik, tersangka berhasil membawa kabur sepeda motor incarannya tersebut. Diketahui tersangka juga melakukan aksinya ini hanya dalam kurun waktu 3 bulan sejak bebas dari penjara. Kapolsek Medan Tembung Kompol Johnson Sitompul mengatakan meski masih berusia belasan tahun, namun tersangka merupakan residivis kasus serupa yang telah berulang kali melakukan aksinya bersama dengan komplotannya. Oleh korban sedang memarkirkan sepeda motornya, di mana saat itu dia sedang berbelanja. Jadi
pelaku melakukan perbuatannya dengan menggunakan kuciti. Bahwasanya pelaku yang kita amankan ini juga adalah residivis, karena sebelumnya ini dihukum dalam kasus pencurian sepeda motor juga. Kalau kurun waktu, menurut pengakuannya, ini baru sekitar 3 bulan. Menurut pengakuannya, tersangka kerap menjual sepeda motor hasil curiannya kepada seorang berinisial B di kawasan Pasar 5 Tembung. Selain B yang berperan sebagai penada, petugas juga kini sedang memburu pelaku lainnya yang merupakan komplotan tersangka yakni A dan G. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, upacara dalam rangka peringatan ke-77 Hari Bakti TNI Angkatan Udara berlangsung di Kosek 1 Medan, Jalan Adi Sucipto, Medan pagi tadi. Dengan tema meneladani patriotisme, TNI Angkatan Udara siap mewujudkan Angkatan Udara yang adaptif, modern, kemudian profesional, unggul, dan humanis untuk Indonesia maju. Komandan Komando Sektor 1 Marsikal Pertama TNI Toto Ginanto membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Udara bahwa 77 tahun yang lalu TNI Angkatan Udara melaksanakan operasi udara pertama terhadap 3 kota yang diduduki musuh, yaitu Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Pelajaran yang dapat diambil pada momen Hari Bakti ini adalah untuk meneladani semangat patriotisme dan rela berkorban para pendahulu, serta memberikan pengabdian kepada TNI Angkatan Udara melalui kegiatan bakti sosial. Untuk meringankan beban masyarakat sebagai tekad para pendahulu Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Udara berharap prajurit TNI Angkatan Udara dapat mempertahankan semangat patriotisme para pendahulu Angkatan Udara serta meringankan beban masyarakat sekitar dalam setiap penugasan. Dengan dukungan pemerintah akan terus melaksanakan modernisasi alutsista dan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komandan Sektor 1 Medan, Marsikal Pertama TNI Toto Ginanto menjelaskan, dengan meneladani patriotisme para pendahulu Angkatan Udara, kita akan mampu mewujudkan Angkatan Udara yang adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis untuk Indonesia maju. Di sini kita mengambil tema meneladani patriotisme para pendahulu dalam rangka mencapai TNI Angkatan Udara yang adaptif, modern, kemudian profesional, unggul, dan humanis untuk Indonesia maju. Nah, dari sini kita mengambil makna tersebut, bagaimana TNI Angkatan Udara terus berkiprah di negara ini sebagai di samping tugas yang melaksanakan untuk mempertahankan wilayah udara, juga mengabdi pada masyarakat secara langsung dengan memberikan bantuan-bantuan seperti kegiatan kemarin yang kita laksanakan, bakti sosial di wilayah kita masing-masing. Usai melaksanakan upacara peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-77, Komando Sektor 1 Medan Kosek beserta tamu dan undangan yang hadir memberikan bingkisan kepada para purnawirawan dan warakawuri. Kita beralih ke Kabupaten Simalungun. Pemirsa, guna mengatasi masalah air di lahan pertanian yang memasuki musim kemarau saat ini mulai terjadi, petani di Kabupaten Simalungun menggunakan sistem pertanian vertigasi. Vertigasi merupakan sistem pertanian yang menggabungkan kebutuhan air dengan pemupukan dengan metode fertilisasi atau penyemprotan air dan pupuk secara langsung ke tanaman. Untuk memenuhi kebutuhan air terhadap tanaman, petani mengalirkannya melalui pipa dari bak irigasi rakitan dari petani. Teknik irigasi, vertigasi ini masih belum banyak diketahui oleh para petani yang ada di Sumatera Utara. Namun sejauh ini, teknik vertigasi telah berhasil dengan hasil panen yang cukup memuaskan, khususnya para petani tanaman darat seperti cabai, bawang, dan juga sayuran. Salah seorang petani cabai yang tergabung dengan salah satu kelompok tani yang ada di Kabupaten Simalungun, Doni Pasaribu, mengatakan selama menggunakan sistem pertanian vertigasi ini, panen selalu berhasil dan bahkan lebih memuaskan dari sistem pertanian yang biasa digunakan. Saat musim kemarau,
awal tanam sampai hari ini di usia 12 hari sama sekali tidak ada hujan. Tapi nanti bisa lihat semua tanaman yang kita tanam ini segar. Cara pengocoran seperti ini, pupuk itu tidak perlu banyak tapi lebih rutin. Jadi kami melakukan pemupukan itu 2 kali seminggu. Pemirsa, puluhan anak yatim dan penghuni panti jompo Bodi Taban Asri, Desa Bulyorejo, Kecamatan Sunggal menerima bantuan dari perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence teknologi Keparin di Desa C. Sebayang, Deli Serdang. Bantuan kepada anak yatim yang diberikan berupa perlengkapan sekolah seperti buku, tas, pulpen, dan pakaian serta bantuan berupa uang. Untuk para penghuni panti jompo diberikan bantuan sembako berupa beras, mie instan, minyak goreng, dan pakaian serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Anak yatim yang menerima bantuan sangat antusias karena perlengkapan sekolah yang dibutuhkan dapat terpenuhi oleh uluran bantuan. Begitu juga dengan para penghuni panti jompo menyambut baik atas perhatian yang diberikan kepada mereka. Ketua Panitia Ros mengaku bakti sosial ini adalah bukti bahwa PT Star Artificial Intelligence Group peduli dengan masyarakat terutama yang membutuhkan bantuan. Pemberian bantuan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Dikatakan bantuan rutin akan disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Ros berharap anak yatim yang menerima bantuan lebih bersemangat belajar untuk meraih cita-cita dan kepada penghuni panti jompo agar tetap bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan itu akan selalu memegang teguh komitmennya senantiasa peduli dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tujuan dari PT SAI mengadakan donasi ini untuk menjadikan bukti bahwasannya PT SAI peduli kepada anak yatim, lansia, serta masyarakat yang lebih membutuhkan. Untuk hari ini kita memberikan bingkisan kepada anak yatim berupa parcel dan uang tunai santunan, dan untuk ke panti jomponya kita memberikan bantuan sembako berupa beras dan sembako lainnya. Harapannya untuk anak yatim mereka bisa lebih bersemangat lagi untuk belajar dan meraih cita-citanya. Dan untuk harapan untuk PT SAI, semoga PT SAI akan selalu maju dan selalu memberikan bantuan dan donasi kepada seluruh Indonesia. Kita beralih ke Kabupaten Mandaling Natal. Pemirsa, sudah bertahun-tahun sejumlah titik jalan di provinsi penghubung 3 kecamatan di Mandaling Natal amblas. Jalan amblas ini membuat badan jalan semakin menyempit dan rawan kecelakaan saat dilintasi kendaraan. Jalan provinsi penghubung Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Linggabayu, dan Kecamatan Natal di Kabupaten Mandaling Natal amblas di sejumlah titik. Kondisi ini terkesan dibiarkan hingga bertahun-tahun. Salah satunya di Kecamatan Linggabayu, 3 titik jalan amblas yang berdekatan sedalam 1 hingga 2 meter ini sudah sampai ke tengah bahu jalan. Pengendara yang berpapasan dari titik ini terpaksa harus bergantian, mengingat kondisi amblas sudah sampai ke tengah bahu jalan. Amblasnya jalan ini akibat luapan Sungai Batang Natal setelah hujan deras yang mengguyur wilayah ini sejak beberapa tahun yang lalu. Akibat kondisi ini, pengguna jalan yang melintas dari 3 kecamatan tersebut harus meningkatkan kewaspadaan karena kondisi jalan banyak yang amblas yang hanya ditandai dengan tumpukan material pasir. Jalannya sangat rusak, sangat amblas, apalagi kalau kita pas-pasan naik mobil harus berhenti satu mobil. Jadi apalagi kalau malam nanti kan di sini itu kadang kita nggak tahu ada mobil datang dari depan parah, terus habis setengah jalan dia. Kondisi jalannya itu rusaknya hampir kurang lebih 1 tahun. Pemirsa, KPU Kota Medan telah menyelesaikan pencocokan dan penelitian 100% data pemilih di Kota Medan. Tahapan selanjutnya, KPU Medan akan melakukan validasi data pemilih sebanyak 1.185.921 orang yang akan masuk dalam data pemilih tetap sementara.
Proses pencocokan dan penelitian data pemilih di Kota Medan telah selesai, di mana petugas pemutakhiran data pemilih mendata pada setiap rumah warga sesuai data pemilih yang telah didata sebelumnya. Pencocokan dan penelitian ini dilakukan untuk menetapkan data pemilih untuk Pilkada 2024. KPU Kota Medan telah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih melalui 6.607 petugas pemutakhiran data pemilih sekota Medan. Meskipun sempat mengalami kendala di sejumlah kecamatan yang berlokasi di kawasan rawan banjir, namun petugas pemutakhiran data pemilih telah mampu menyelesaikan pencocokan dan penelitian data pemilih. Selain itu, petugas juga menemukan masyarakat yang berpindah tempat tinggal, namun hal itu dapat diatasi dengan dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Petugas pemutakhiran data pemilih Kota Medan telah menyelesaikan pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan tahun 2024. Pelaksanaan coklit dilaksanakan sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024 telah terlaksana sebanyak 100% jumlah data pemilih tetap, yakni 1.185.921 orang. Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atika mengatakan, tahapan selanjutnya KPU Kota Medan melakukan validasi data pemilih untuk selanjutnya ditetapkan sebagai data pemilih sementara. Beberapa hasil dari temuan Pantarlih, misalnya yang meninggal dunia, kemudian yang berpindah. Nah, selama itu bisa terdata, artinya memenuhi syarat di mana menjelaskan atau menunjukkan atau memberikan surat keterangan telah meninggal dunia dari pihak yang bersangkutan, maka itu akan terdata, dicatat semua oleh Pantarlih kami. Berarti sudah 100% Bu semuanya? Ya, sudah 100% tercoklit. Ya pemirsa, akibat ulah sejumlah pedagang menjajakan dagangannya di badan jalan di Pekan Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA 99 Kabupaten Labuhan Batu Utara membuat arus jalur kendaraan lalu lintas Sumatera menjadi macet. Inilah situasi pasar tradisional Pekan Desa Kampung Pajak. Setiap hari Minggu mulai pagi hingga sore hari sering terjadi kemacetan. Hal tersebut karena ulah sejumlah pedagang yang menjajakan dagangannya hingga ke badan jalan, sehingga terjadi penyempitan badan jalan yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan. Bahkan kondisi ini diperparah dengan ulah parkir sembarangan kendaraan pembeli yang juga diperparah dengan semrautnya pasar tradisional pekan tersebut yang menyebabkan kondisi arus lalu lintas kendaraan menjadi padat merayap hingga belasan kilometer, terutama pada saat menjelang hari besar keagamaan. Salah seorang warga setempat, Erwin Sipahutar, berharap kepada pemerintah setempat agar dapat menata dengan rapi atau menambah luas lokasi pasar tradisional Pekan Kampung Pajak agar para pedagang yang menjajakan dagangannya berada di tepi badan jalan demi menjaga kenyamanan dan keamanan semua pihak yang datang maupun yang melintas di pasar pekan tersebut. Tahu lagi abang setiap minggu seperti ini bang. Karena pekan-pekan ini lah bang, ngapa pajak istilahnya. Malah bang kita capek juga abang ngapakan sama masyarakat supaya jangan berjualan di jalan. Gimana lah supaya jangan ada kemacetan lagi selanjutnya. Pemirsa, sebagai wujud keseriusan dalam mengarungi kompetisi Liga 2 2024 dan target promosi ke Liga 1 musim depan, PSMS Medan kian meningkatkan intensitas latihan termasuk latihan fisik dan juga memburu berbagai pemain anyar guna bisa bersaing di Grup A Liga 2 2024 nantinya. Keseriusan tim pelatih PSMS Medan dalam persiapan kompetisi Liga 2 2024 terlihat dari kian intensifnya latihan yang digelar di Stadion TD Pardede dan Stadion Baharudin Siregar Lubuk Pakam yang dikabarkan akan menjadi home base PSMS Medan dalam kompetisi Liga 2 musim ini. Penguatan dalam segi fisik bagi anak-anak Ayam Kinantan dilakukan tim pelatih mulai dari melakukan jogging di kawasan penatapan hingga menuju ke Tahura Brastagi sepanjang 15 km dengan trek naik turun yang cukup menantang yang dilakukan beberapa waktu lalu. Selain itu, kini dikabarkan tim pelatih PSMS Medan telah mengantongi nama 2 pemain asing yang akan bergabung meski identitasnya masih dirahasiakan.
Saat ini PSMS Medan juga sedang melakukan trial terhadap seorang pemain naturalisasi asal Sudan, yakni Al Munasir yang berposisi sebagai penyerang. Dirinya mengaku senang dapat melakukan trial di PSMS Medan yang termasuk adalah satu tim dengan nama besar di kancah sepak bola Indonesia. Kendalanya sama aja. Sebenarnya nggak ada kendala sama sekali, semua rata. Jakarta, Medan sama aja, lapangan juga sama, nggak ada beda-bedanya. Juga sama. Sejauh ini sangat tertarik kan dengan PSMS ya. Program juga bagus dan juga ada target untuk lolos ke Liga 1 untuk musim depan. Ratusan atlet taekwondo mengikuti ujian kenaikan tingkat di Aula SBBK Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Satu di antara peserta merupakan ibu rumah tangga. Olahraga ini banyak diminati usia muda maupun yang parubaya seperti Eli Marlina Sagala yang merupakan ibu rumah tangga. Meski sudah tidak muda lagi, namun tetap semangat untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat. Ibu rumah tangga yang ada di tingkat Sabuk Merah juga memiliki anak yang merupakan atlet taekwondo Labuhan Batu Selatan. Di dalam kenaikan tingkat, tim penguji juga memberikan masukan kepada seluruh peserta yang mengikuti kenaikan tingkat. Di sela ujian kenaikan tingkat, Eli Marlina Sagala menyampaikan bahwa motivasi untuk mengikuti olahraga taekwondo dari anak-anak yang sering menjadi juara dalam pertandingan bela diri, sehingga beralih ke hobi agar mereka dapat memberikan contoh yang baik. Eli Marlina mengungkapkan meski di usia 44 tahun kadang membuat capek tapi tetap semangat dan keadaan jantung masih sehat sehingga tidak bermasalah. Penilai kebetulan kita dari Pemprov yaitu provinsi yaitu Master Edi Harahap dan pemantunya adalah Sabung Andres. Untuk prestasi yang sekarang, kita sekarang peringkat 5 Sumatera Utara. Kita memiliki 2 atlet inti di Medan, yaitu di PPLP, dan kemarin alhamdulillah kita setelah melaksanakan kejuaraan, kita mampu menyabat. Kita berangkat 4 atlet, kita mampu menyabet 2 emas. Alhamdulillah adalah tiket untuk main di Popnas. Pasca penyegelan, loket angkutan umum di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan masih beroperasi. Penumpang keberatan jika loket angkutan umum jurusan Medan Dairi dipindah ke Terminal Pinang Baris. Terlihat polis lain masih terpasang di pagar loket angkutan umum di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan kemarin. Meskipun telah disegel, loket angkutan umum ini masih beroperasi dan menerima penumpang. Loket angkutan umum ini kesehariannya menyediakan angkutan jurusan Dairi dan Karo yang diantaranya Sidikalang, Tigalingga, Pak Barat, Sinampang, Tanah Panem. Pada libur akhir pekan kemarin, terlihat sejumlah penumpang sedang menunggu waktu keberangkatan menuju Medan Dairi dan jurusan lainnya di loket Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Pemko Medan melakukan penertiban di sejumlah titik loket angkutan umum di Jalan Jamin Ginting. Berdasar peraturan wali kota, rencananya loket angkutan umum di Jalan Jamin Ginting tidak boleh beroperasi dan diwajibkan pindah ke Terminal Pinang Baris. Salah satu penumpang bernama Edison mengatakan dirinya merasa keberatan jika loket di Jalan Jamin Ginting ditutup. Selain jauh, lokasi Terminal Pinang Baris dianggap jadi pemicu naiknya ongkos angkutan umum. Edison berharap pemerintah mengambil kebijakan yang tepat dan tidak merugikan masyarakat dan pengelola angkutan umum. Nah, setuju lah, Bang. Kalau kami jauh kali lagi ke Pinang Baris kan. Itulah semua terlalu jauh, ongkos nambah lagi Bang kan. Dan mahal lah Bang, berapa lagi kita ongkos ke sana Bang ya kan. Pemirsa, sebanyak 18 bus liar yang berada di sepanjang Jalan Jamin Ginting Medan disegel oleh petugas Dishub Kota Medan. Tak terima dengan tindakan ini, ratusan pengemudi bus melakukan aksi blokir jalan dengan memalangkan busnya di tengah jalan. Ratusan pengemudi bus dan angkutan umum blokir Jalan Jamin Ginting Medan Sabtu siang.
Aksi ini sempat berlangsung beberapa jam, tepatnya di bawah flyover Jamin Ginting, usai petugas gabungan Dishub Kota Medan dan Satpol Pamong Praja Kota Medan melakukan penyegelan terhadap 18 bus tersebut. Sempat terjadi adu mulut antara petugas kepolisian dengan pengemudi bus yang meminta kepada pemerintah agar mereka kembali dapat beroperasi dan tetap diperbolehkan menaikkan serta menurunkan penumpang di sepanjang jalan Jamin Ginting Medan. Petrus Sembiring, salah satu pengelola angkutan, mengatakan pihaknya akan mentaati aturan yang diterapkan pemerintah dan tidak mengambil badan jalan untuk operasional angkutan. Ternyata datang Satpol PP, datang segel. Sementara keputusan semalam belum ada. Ini masalahnya. Jadi maunya kan kita koordinasi yang benar lah, yang baik. Nah, jadi kami pada prinsipnya kami bermitranya dengan pemerintah ini. Kita tidak mau membangkang. Kita warga negara yang baik kok. Kita minta tenggang waktu. Sekarang kami juga nggak punya daya lagi membendung ini. Apa mau kami bawa makan anak kami, kata supir-supir ini semua. Gimana kami mau buat? Kalau kami bubar pun ini kami siapnya. Tapi penumpang, supir-supir ini, kami mau kerja apa mau kami bawa katanya. Sementara itu, Kabid Pengembangan Pengendalian dan Keselamatan Dishub Medan, Richard Simatupang, mengatakan para pengelola angkutan sudah diberikan surat peringatan, namun tidak mengindahkan sehingga dilakukan tindakan penyegelan. Jadi kita sudah melakukan kemarin himbauan kepada para pengusaha supaya tidak lagi menaikkan penumpangnya di sepanjang jalan Jamin Ginting. Jadi kemarin kita sudah peringati dengan surat peringatan 1, 2, dan 3, dan hari ini tadi kita sudah melakukan penyegelan. Jadi ada lebih kurang 16-18 perusahaan yang sudah kita segel tadi, dan ada juga yang membuat pernyataan. Kita beralih ke Kabupaten Mandailing Natal. Pemirsa, 2 hingga 3 ekor buaya muara yang sering muncul di 2 lokasi di aliran Sungai Batang Natal, mulai dari Desa Sikumbu hingga Kelurahan Tapus, Kecamatan Linggabayu, Mandailing Natal, membuat warga yang beraktivitas di sungai resah. Warga Desa Sikumbu dan Kelurahan Tapus, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, dibuat resah dengan kemunculan buaya muara dengan ukuran besar. Kawanan buaya dengan panjang 2 meter ini kerap menampakkan diri untuk berjemur di aliran Sungai Batang Natal. Akibat kemunculan buaya muara ini, warga yang beraktivitas di sungai resah dan takut untuk mencari nafkah. Kemunculan buaya muara di sepanjang Sungai Batang Natal ini bukan yang pertama kali terjadi. Namun setiap hari buaya ini kerap berjemur di beberapa lokasi dan sudah menjadi tontonan warga yang melintas dari jalan menuju pantai barat ini. Warga berharap kepada petugas BKSDA agar menangkap dan mengevakuasi buaya ini ke tempat lebih aman sebelum memakan korban. Jelas meresahkan Bang, karena orang kan bekerja di sungai ini gitu. Kalau masalah berapa ekor sebenarnya belum pasti Bang berapa, cuman karena beda desa ada juga buayanya di situ Bang, kayak di Desa Sikumbu, desa inilah antara Pulau Padang dan Tapus ini gitu Bang. Mungkin ada kira-kira seperti itu Bang, 3 atau 2 gitu. Kalau seperti yang kita lihat Bang, ada panjang-panjang 1,5 gitu. Ada juga yang kalau yang di Desa Sikumbu itu hampir 2 meter adalah Bang itu. Harapan masyarakat ya jelas harus ditindaklanjuti nih Bang, karena kalau tidak ditindaklanjutikan ini buaya ini semakin hari semakin besar dia. Terus bisa jadi nanti masyarakat juga terganggu. Sementara itu, pemirsa, seekor sapi milik Dedi Siregar mengalami luka cakar dan gigitan yang diduga diterkam harimau Sumatera di perkebunan wilayah Sitaul-Taul, Desa Singengu, Jai, Kecamatan Kota Dopan, Mandailing Natal. Harimau Sumatera kembali menerkam seekor sapi milik warga di kawasan perkebunan wilayah Sitaul-Taul, Desa Singengu, Jai, Kecamatan Kota Dopan, Kabupaten Mandailing Natal. Seekor sapi diketahui diterkam harimau setelah pemilik hewan sapi ini melihat kondisi sapi sudah lemas dan bersimbah darah di bagian kaki sebelah kiri. Sementara 7 hewan sapinya juga sudah lari dari ikatan yang sebelumnya diikat di pohon karet. Pemilik sapi yang melihat kondisi ini langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak aparat desa. Seterusnya, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kota Dopan melakukan observasi ke lokasi untuk memastikan peristiwa yang dilaporkan pemilik sapi yang diduga diterkam
diterkam harimau. Forkopincam yang tiba di lokasi tidak jauh dari pemukiman warga ini melihat kondisi sapi sudah lemas dan bersimbah darah. Diduga hewan sapi ini diterkam hewan buas. Punya terkapar dikira-kira diterkam harimau, dan dia melapor sama kita. Kita lanjutkan ke kecamatan sama Babinsa ke Polsek ke Pincam, dan kami ke lokasi. Memang kami betul menemukan seekor lembu terkapar di bagian paha belakang. Sebelumnya peristiwa yang sama pernah terjadi beberapa bulan yang lalu. 2 ekor sapi milik warga di Kecamatan Kota Nopan juga mati diterkam harimau Sumatera karena ditemukan luka cakar dan gigitan hewan buas di bagian tubuh sapi. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Selasa 30 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, perakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara Selasa 30 Juli 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Langkat. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang dan disertai petir, di mana hujan disertai petir terjadi di Dairi, Deli Serdang, Humbahas, Karo, Gunung Sitoli, Sibolga, Langkat, Mandeling Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk dini hari berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Langkat dan Pakpak Barat. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 36 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 28 Juli 2024 terdapat 25 titik panas, 1 titik panas di Padang Lawas, dan 24 titik panas di Labuhan Batu. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan dengan intensitas sedang di wilayah pegunungan, lereng barat, pantai barat, lereng timur, dan pantai timur Sumatera yang dapat berpotensi terjadinya banjir dan longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Audran Derolinka pamit undur diri dari hadapan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Terima kasih.